styrofoam itu saya juga baca di internet tentang diskusinya berat. Rumah sakit lebih senang pakai styrofoam daripada pakai plastik atau yang lain. Karena apa? Kalau plastik yang lain itu harus dicuci katanya, logamnya juga harus dicuci. Mencuci itu juga mengeluarkan sabun itu juga merusak lingkungan gitu. Bahkan mereka bisa mikir masih lebih murah lagi styrofoam gitu. Ya, tapi akibatnya juga demikian ya Pak ya, styrofoam berat jenisnya sangat ringan, sehingga ngumpul di Pasifik sana nggak tahu nantinya akan jadi seperti apa. Malah secara ekstrim disebut digigitin burungnya kenyang, nggak lapar, akhirnya burungnya mati. Itu ekstrimnya sampai seperti itu tentang styrofoam. Kemudian styrofoam juga banyak digunakan. Saya kemarin juga baru di Bandung, saya kaget sekali ternyata styrofoam dipakai selain juga untuk packaging ya, untuk perbaikan jalan itu jalan itu di bawahnya dikasih styrofoam supaya kuat jalannya, itu dipakai di Kalimantan. Kemudian bagaimana dengan styrofoam ini? Saya juga punya ganjelan gitu. Ada yang dipanaskan, dikempeskan untuk diambil PET-nya. Itu ada juga, tapi kan juga memerlukan energi ya, dipanaskan, dilelehkan supaya dikempes karena densitasnya, berat jenisnya sangat ringan kan Pak itu. 1 gram aja besar itu, 1 gram aja besar itu. Jadi sebenarnya juga ada dua ya, ada masalah karena ringan, tapi karena kecil, karena beban lingkungannya akan semakin kecil karena beratnya kecil sebetulnya itu Pak. Sehingga malahan itu pemulung pun kurang begitu suka mengumpulkan polistiren karena volumenya sangat besar sekali. Kemudian lagi ke styrofoam tentang footprint, carbon footprint, juga setuju dengan Pak Dodi tadi bahwa memang dulu memakai freonnya habis itu dilepas keluar dan merusak ozon. Itu sudah dilarang sehingga sekarang pakai pentan, dan pentan pun juga sebenarnya keluar juga, cuman masih di pabrik. Jadi begitu dipanaskan, kemudian butiran styrofoam itu membuka, terus akhirnya lama-lama gas heptan itu keluar. Nah itu yang mungkin di situ berbahayanya di tempat itu mudah kebakaran. Saya kira itu saja. Kemudian apalagi tentang carbon footprint lain, kemungkinan juga kita bisa membuat stiren itu dari tanaman, mungkin juga bisa nantinya ya, masih agak jauh itu mungkin kita harapkan. Alternatif pengganti styrofoam memang sudah diusahakan, mungkin paling dekat seperti kerupuk. Jadi kerupuk itu dilapis sedikit supaya lebih tidak mudah melempem begitu, itu dipakai. Tapi toh sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun nggak berkembang. Dulu memang ada juga, tapi orang masih suka pakai styrofoam. Bahkan sekarang piring-piring itu juga pakai styrofoam. Untuk penelitian saya juga sudah mencoba mencampur styrofoam dengan semen. Bisa. Beberapa kali kami kedatangan perusahaan-perusahaan besar memasukkan styrofoam ke dalam semen. Cuman saya lihat styrofoamnya mudah lepas karena tidak kompatibel dengan semen, tidak akrab dengan semen, jadi memisah. Itu yang nggak kesulitan mereka, dan saya sudah mencoba untuk menambahkan polimer latex, itu bisa lengket gitu. Harapannya itu bisa jadi bata itu bisa tahan panas ya, bukan tahan panas, menghambat panas untuk masuk. Jadi kalau temboknya itu dari styrofoam campur semen, kita harap AC-nya itu lebih sedikit gitu, karena panas juga lebih hemat gitu ya, menghemat dingin. Kemudian juga dengan akustik juga lebih bagus styrofoam, jadi tidak mendengung. Itu saja penelitian yang saya lakukan. Baru kemarin saja tiba-tiba mendadak dikasih tahu styrofoam juga untuk jalan. Apakah mungkin semen dan styrofoam ini juga bisa untuk jalan? Kita belum tahu. Ini masih tahap awal sekali. Kemudian saya juga punya sebuah perusahaan di Sumatera Selatan yang juga ingin membuat data dari styrofoam, dan dia juga tetap punya masalah bahwa styrofoamnya tidak nempel dengan semen, dan kami bisa mengatasi.
Saya kira itu saja. Jadi, oh maaf, mungkin saya kira yang terakhir, kita ini sudah hidup di zaman plastik, bukan di zaman daun. Kalau dulu di zaman daun kita bisa buang sampah sembarangan, sekarang di zaman plastik kita harus tanggung jawab bahwa plastik itu tidak kita buang sembarangan, kita kumpulkan, bisa didaur ulang, dan terakhir kali daur ulang adalah untuk sumber energi. Sama dengan minyak. Terima kasih, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.